Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kembali membahas kitab 99 tips rumah tangga bahagia yang telah dipraktikkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan tabi'in, buah karya dari Dr. Musyabbab bin Fahd Al-Asim. Kita akan membahas tips yang ketiga, memahami tanggung jawab besar. Keluarga Muslim pecinta dakwah, suami adalah pemegang pertama tanggung jawab di rumah. Ia adalah pengatur sendi-sendi rumah tangga. Hal ini telah difahami secara rasional maupun syar'i. Sukses dan langgengnya rumah tangga terbangun di atas prinsip sama-sama memahami tanggung jawab ini. Masing-masing pihak harus ikut berperan melaksanakannya. Bukan suami saja, walaupun tadi tanggung jawab utama ada padanya, tapi juga seorang istri. Keduanya memiliki peran. Mereka hidup bukan tanpa peran. Keberadaan istri di rumah bukan tanpa peran. Baik suami maupun istri, mereka memiliki peran masing-masing. Apakah sebagai kepala rumah tangga, ataukah sebagai, walaupun bukan pengatur rumah tangga, tapi ia tetap memiliki tanggung jawab. Keluarga Muslim pecinta dakwah rahimakumullah, suami wajib membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya, karena ia adalah kepala rumah tangga dan penanggung jawab utama, baik di hadapan Allah juga di hadapan masyarakatnya. Adapun istri harus jalan dengan pedoman syar'i ini. Hal ini bukan berarti mengesampingkan peran istri. Ya, ketika seorang suami memiliki tanggung jawab utama, bukan berarti kemudian sang istri termarginalkan atau terkesampingkan. Tidak sama sekali. Bahkan justru istri perlu diajak musyawarah di setiap masalah rumah tangga. Karena ada hal-hal yang mungkin tidak diketahui suami, tetapi istri mengetahuinya, memahaminya. Jadi tidak semua hal diketahui suami. Karena baik suami maupun istri pasti padanya ada kelebihan dan kekurangan. Setiap kelebihannya akan menambal kekurangan yang lainnya. Maka kalau kita bicara tanggung jawab, memang yang utama ada pada seorang suami. Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, yakni laki-laki, atas sebagian yang lain, yakni wanita. Dan karena mereka, yakni laki-laki, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Surat An-Nisa ayat ke-34. Keluarga Muslim pecinta dakwah rahimakumullah, Imam Asy-Syaukani berkata berkenan ayat tadi, maksudnya laki-laki mengayomi istri sebagaimana pemerintah mengurus rakyatnya. Mereka harus memenuhi kebutuhan istri berupa nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. Bahkan firman Allah dengan bentuk penekanan qawwamuna sangat memimpin. Hal ini menunjukkan dasar tanggung jawab mereka dalam masalah ini. Tafsir Fathul Qadir. Maka semakin jelas di sini bahwa seorang laki-laki ia adalah pemimpin bagi rumah tangganya. Tentu saja yang maksud di sini adalah seorang pemimpin yang adil. Ya, dia tidak boleh semena-mena dengan kepemimpinannya terhadap keluarganya, terhadap istrinya maupun kepada anak-anaknya. Ini harus kita perhatikan betul. Karena tanggung jawab besar ini sebagai tips ketiga ini diantara cara
bagaimana membentuk satu rumah tangga yang bahagia. Kemudian kita kembali ingat sabda Nabi SAW, "Warrajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baiti zawjiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum." Suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya atau atas apa yang dipimpinnya. Istri adalah pemimpin atas keluarga suami dan anaknya dan dia bertanggung jawab atas mereka. Hadis riwayat Bukhari. Maka semakin jelas di sini, ya. Walaupun suami memiliki tanggung jawab yang lebih utama, bukan berarti kemudian istri tidak memiliki tanggung jawab. Ya, istri tetap dia sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Dalam arti kata, pemimpin di sini adalah di atas keluarga suami dan anaknya. Ya, adapun suami dia pemimpin yang paling utama. Suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan dia bertanggung jawab atas yang ia pimpin. Maka dia bertanggung jawab bila ada kesalahan mendidik anak dari seorang istri. Ya, tatkala istrinya salah mendidik anak, maka bukan kemudian suami berlepas tangan, tidak. Dia harus bertanggung jawab. Jangan-jangan dia sendiri menyerahkan 100% pendidikan kepada istrinya tanpa memberikan arahan-arahan. Tentu saja kalau kita bicara di sini adalah arahan-arahan bagaimana membentuk keluarga yang harmonis sesuai tuntunan daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menjadikan anak-anak mereka anak-anak yang soleh dan solehah. Baik, keluarga muslim pecinta dakwah rahimakumullah. Mungkin pada kesempatan ini cukup. Insya Allah kita akan lanjut kembali pembahasan tips yang keempat pada kesempatan yang berikutnya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kami pribadi. Kami mohon maaf atas segala kekhilafan. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.